penulisan penyelesaian proposal penelitian dari TPM ataupun program penulisan karya ilmiah lainnya. Oleh karena itu, tanpa memperpanjang waktu mengefektifkan waktu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara atau klinik penulisan strategi artikel ilmiah saya buka dengan resmi. Terima kasih Bapak Ibu dosen yang sudah mengikuti. Selamat juga buat anggota LP2M yang telah menyelenggarakan acara ini, terkhusus kepada Bapak Dr. Abdul Manaf MPD yang telah meluangkan waktu untuk mengisi acara ini. Saya berharap ada tindak lanjut atau ada hasil dari kegiatan ini. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat mengikuti acara ini dan semoga bisa diikuti sampai selesai. Mohon maaf saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini. Saya monitoring saja melalui Zoom tanpa mengaktifkan video. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itulah tadi pembukaan singkat dari Ketua LPPM tentang sharing strategi penulisan artikel jurnal bereputasi, yang mana pada pagi hari ini kita akan mengulas tentang meta-analisis. Sekali lagi kami ingatkan bahwa kegiatan ini nantinya akan diberikan sebuah sertifikat kepada peserta yang mengikuti kegiatan ini hingga akhir. Jadi teman-teman dosen yang sudah bergabung, kami berharap kehadirannya sampai kegiatan ini selesai. Jadi berikutnya saya mengundang Bapak Dr. Abdul Manaf untuk membawakan materinya mengenai meta-analisis. Kepada beliau saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Ketua LPPM Dr. Safrin Salam MH, Moderator Laode Ahmad Suherman SPD MPD, dan Bapak Ibu dosen yang sempat hadir pada acara hari ini. LPPM selalu ingin berusaha untuk bagaimana publikasi hasil penelitian itu bisa dipublikasikan di jurnal terindeks, baik itu nasional maupun internasional. Nah, harapannya adalah dengan banyaknya publikasi atau artikel yang terbit di jurnal bereputasi, maka kinerja perguruan tinggi kita akan semakin meningkat. Hari ini kita akan membahas tentang meta-analisis. Mungkin dari beberapa kita semua ada yang sudah pernah mendengarkan, atau mungkin ada yang sudah pernah menulis artikel meta-analisis ini. Jadi meta-analisis ini sudah berkembang pesat, yang bermula dari SLR, Sistematika Review Literatur. Kalau kajiannya itu pendekatannya adalah kualitatif, maka disebut dengan metasintesis. Kalau kajiannya itu pendekatannya menggunakan statistik, itu disebut dengan meta-analisis. Jadi meta-analisis ini sangat menguntungkan bagi kita. Kita tidak perlu turun ke lapangan untuk mengambil data di lapangan, dalam hal ini di masyarakat, di sekolah, dan lainnya. Kita tidak perlu membuat instrumen yang berkualitas, yang valid dan reliable, tetapi dengan meta-analisis ini kita cukup menyiapkan paket data sehingga kita bisa membrowsing, mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan variabel yang ingin kita meta. Next.
Saya mulai dengan artikel dan jurnal karena di sebagian orang banyak menyebutkan atau salah menyebutkan perbedaan artikel dan jurnal. Ketika ditanya saya mau tulis jurnal, padahal yang ditulis itu adalah artikel. Jadi artikel itu adalah naskah atau review literatur penelitian yang dipublikasikan seperti itu. Itu artikel. Sedangkan jurnal itu adalah kumpulan beberapa artikel yang diterbitkan secara berkala atau oleh publisher. Jadi itu kita harus bisa membedakan mana artikel, mana jurnal, supaya kita tidak salah dalam menyebutkan itu. Pada maksud kita artikel, yang kita sebut adalah jurnal. Maksud kita jurnal, yang kita sebut adalah artikel, seperti itu. Inilah perbedaan antara artikel dan jurnal. Dosen, terutama UM Buton ini berharap bahwa banyak dosen-dosen kita yang ingin menuju lektor kepala, baik yang sudah S2 maupun yang sudah S3. Kita sudah 22 tahun berdirinya UMB, mungkin sampai detik ini belum ada yang lektor kepala, tetapi ada lagi yang sementara berproses untuk menuju lektor kepala. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi untuk menuju lektor kepala. Salah satunya adalah kalau kita masih S2, maka kita harus memenuhi syarat khusus atau syarat wajib, yaitu terbit di jurnal internasional. Sedangkan kalau S3, dia minimal syarat khusus atau syarat wajibnya adalah Sinta 2. Tetapi kita masih punya kendala di dalam hal bagaimana menulis artikel yang bisa terbit di Sinta 2 ataupun di jurnal internasional. Kita bisa katakan Scopus atau Web of Science. Kita mengenal jurnal nasional atau internasional bereputasi, ada yang namanya Sinta, ada yang namanya Scopus, ada yang namanya Web of Science. Kalau di Indonesia kita kenal namanya Sinta, ada yang paling terendah itu adalah Sinta 6, setelah itu 5, 4, 3, 2, dan 1. Sedangkan Scopus itu dia mulai dari ada yang Scopus tanpa Q, ada yang Scopus Q4, ada yang Scopus Q1, Q3, Q2, dan Q1. Itu tingkatan-tingkatan atau derajat-derajat dari masing-masing indeks. Ada juga yang kita kenal namanya Web of Science. Kalau kita buka di Sinta kita masing-masing, itu akan muncul kalau ada yang namanya Sinta, ada yang namanya Scopus, dan ada yang namanya Web of Science. Ada jurnal yang terindeks Scopus, tapi belum tentu terindeks Web of Science. Begitu juga ada jurnal yang terindeks Scopus sekaligus terindeks Web of Science. Dan sebaliknya ada jurnal yang terindeks Web of Science tapi tidak terindeks Scopus. Oke, next. Kalau ingin kita mengecek ya jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 1 sampai Sinta 6, itu kita bisa masuk di Sinta seperti yang ada pada tampilan ini. Kita masuk, setelah itu kita menuliskan nama jurnalnya, nanti kita bisa mengetahui jurnal tersebut terindeks Sinta apa, supaya kita bisa mengetahui bahwa artikel kita tersebut bisa publish di jurnal Sinta berapa. Jadi salah satunya adalah kita bisa masuk di rang jurnal, kita buka Sinta, setelah itu kita menuliskan nama jurnal atau kata kunci misalnya pendidikan, ya kita tulis pendidikan, maka akan muncul di situ jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pendidikan. Ini salah satu cara kalau kita ingin menelusuri jurnal yang terindeks Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 yang ada di Indonesia. Jadi tinggal kita membuka laman atau link dari Sinta tersebut. Ya. Sedangkan kalau ingin kita mengecek jurnal dia terindeks Scopus, itu biasanya kita menggunakan Simago Jurnal. Ya, kita tinggal masukkan nama jurnalnya nanti. Ya, di Simago ini ada di bagian atas kanan, kita masukkan, kita menuliskan nama
jurnalnya, maka akan muncul jurnal tersebut, dan kita akan bisa lihat apakah dia posisinya discontinue, apakah posisinya dia masih continue. Kalau dia masih continue, apakah dia masih terindeks Scopus atau tidak, seperti itu. Ini salah satu cara kita bisa menelusuri apakah jurnal tersebut terindeks Scopus atau tidak. Kita bisa masuk di SJR Simago Jurnal Kontrirang, seperti itu. Dan kita juga bisa mengetahui key berapa jurnal tersebut. Tetapi kalau menurut pengalaman saya, Simago ini belum memberikan updatean terbaru, beda dengan tampilan-tampilan penulisan rang jurnal yang lainnya. Dia masih, misalkan ada beberapa jurnal, kalau kita cek di Simago ini, dia masih Q2, tetapi di tampilan-tampilan lain, penulisan rang yang lain, dia sudah masuk Q1. Dia berdasarkan real time atau waktu yang berjalan. Next. Oke. Ini yang paling terbaik, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa kalau kita ingin mengecek jurnal, sebaiknya untuk terindeks Scopus, itu baiknya kita menggunakan Academic Accelerator. Jadi Academic Accelerator ini akan menampilkan real time waktu yang berjalan. Posisi jurnal jurnal tersebut berapa sih? Dia akan memunculkan, karena di sini ada real time-nya dia. Gitu. Daripada kita menggunakan Simago. Simago itu dia kurang mengupdate, sedangkan Academic Accelerator ini dia mengupdate dan sesuai dengan waktu yang berjalan atau real time. Jadi kita tinggal masukkan nama jurnal, dan kita akan tahu dia sekarang di tahun 2023 di real time berjalan ini dia posisi Scopus Q berapa, seperti itu. Ini lebih bagus dibanding dengan Simago. Oke, next. Oke, atau tidak kita bisa masuk di scopus.com, ya. Kita masuk di scopus.com dan tampilannya nanti seperti ini. Tinggal kita di search-nya itu ada title-nya, ya. Ya, tuliskan detailnya, kita tuliskan nama judul jurnalnya. Nanti kita akan muncul seperti ini, nampak apakah jurnal tersebut masih posisi aman atau tidak. Jangan sampai jurnal tersebut sudah posisi discontinue. Itu juga yang kita perlu khawatirkan. Jangan sampai kita sudah membayar banyak, puluhan juta, tetapi artikel kita terbit di jurnal yang sudah posisi discontinue. Guys, suaranya bagus. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah juga salah satu cara kalau kita ingin mengecek jurnal tersebut terindeks Scopus atau tidak, posisinya masih sudah discontinue atau tidak, kita bisa masuk di Scopusnya. Tinggal kita menuliskan nama jurnalnya, maka tampilannya seperti ini. Setelah itu juga kita bisa mencari jurnal-jurnal yang ingin kita tuju, tinggal kita cari title-nya, scope-nya apa. Kita misalnya pendidikan, tinggal kita tulis pendidikan. Setelah itu ada di sebelah kiri, ada sini kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan sampai dengan kuartil 4. Tinggal kita memilih jurnal tersebut mau terindeks Scopus Q berapa, seperti itu. Ini adalah salah satu cara yang kita bisa gunakan untuk menelusuri jurnal tersebut terindeks Scopus atau tidak. Oke, next. Sedangkan Web of Science, ya, jadi kita tinggal masuk di linknya seperti tampilan seperti ini. Tampilannya ketika kita menuliskan Web of Science Group, maka muncul tampilan seperti ini. Maka di sini tinggal kita menuliskan nama jurnalnya, seperti itu. Apa sih nama jurnalnya? Apakah jurnal tersebut terindeks Web of Science atau tidak? Karena seperti apa yang saya katakan di awal tadi, ada jurnal yang terindeks Scopus tapi tidak terindeks Web of Science, ada jurnal yang terindeks Web of Science tapi tidak terindeks Scopus, tetapi ada juga jurnal yang terindeks Web of Science sekaligus terindeks Scopus, seperti itu. Ini adalah salah satu cara atau link halaman yang kita gunakan untuk mengecek apakah jurnal tersebut terindeks Web of Science atau tidak, seperti itu. Next. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, pasti Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah artikel meta-analisis itu seperti judul di awal tadi itu bisa terbit atau publish di jurnal bereputasi?
Saya katakan bahwa artikel meta analisis itu bisa terbit di jurnal berputasi baik itu nasional maupun internasional. Kalau di jurnal nasional seperti saya katakan tadi ada namanya Sinta dari Sinta 6 sampai dengan Sinta 1, sedangkan di Scopus itu ada yang namanya Scopus tanpa Ki dan ada yang Scopus mulai dari Ki4 sampai dengan Ki1. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah salah satu contoh jurnal yang terbit di Sinta 2, jurnal saya dengan menggunakan analisis meta analysis ya. Ini terbit di bulan Agustus di Research and Evaluation Indication. Jadi ini Sinta 2 dan alhamdulillah bisa diterima dengan menggunakan pendekatan meta analisis seperti itu. Jadi jurnal artikel meta analisis ini bisa terbit di jurnal Sinta 2. Next berikutnya. Selain terbit di Sinta 2, saya juga punya artikel meta analisis yang yaitu terbit di jurnal Scopus. Ya, ini kebetulan terbit di Scopus Q4. Jadi Bapak Ibu jangan perlu ragu dengan meta analisis ini, bisa terbit di Scopus di Sinta 2, bisa juga terbit di Scopus Q4 seperti ini. Salah satu jurnalnya adalah Universal Journal of Education Research. Ini biayanya kalau waktu saya submit sampai publish itu hanya 2.500.000. Saya tidak tahu sekarang berapa. Ini saya mengundang teman-teman yang ada di Makassar untuk menulis meta analisis. Jadi menulis artikel itu dan dipublikasikan di jurnal berputasi itu memang harus berkolaborasi. Itu tidak boleh jalan sendiri, sebaiknya kita berkolaborasi. Dan alhamdulillah dengan meta artikel yang berbentuk meta analysis itu bisa terbit di jurnal Scopus Q4 seperti itu. Next. Berikutnya ada juga jurnal kami, artikel kami ya yang terbit di Scopus Q3 ya. Ini juga saya dengan teman-teman menulis artikel meta analysis dan alhamdulillah terbit di jurnal Cakrawala Pendidikan. Jadi bagi teman-teman dosen yang ilmu pendidikan, yang PGSD, yang bahasa Indonesia, yang PAUD, bimbingan konseling yang dalam hal ini FKIP, ya, bisa memanfaatkan Cakrawala Pendidikan ini atau yang tadi untuk bisa mempunyai tulisan atau artikel yang terbit di Scopus Q4 atau Scopus Q3 seperti itu dan bisa dijadikan sebagai syarat untuk menuju lektor kepala seperti itu kalau dia posisinya masih S2 itu. Ini Cakrawala Pendidikan. Jadi berkaitan juga tentang meta analysis ya dan diterima dan terbit ini di Scopus Q3 ini tidak terlalu lama, ini kurang lebih 6 bulan dan sudah bisa publish di Scopus Q3 seperti itu. Next. Sedangkan ini Bapak Ibu, ini artikel meta analisis juga saya dan dengan beberapa dosen kolaborasi dengan UNY itu terbit di Scopus Q1 ya, Scopus Q1 seperti yang ada di sebelah kiri ini artikel yang terbit di tahun 2021, sedangkan yang di sebelah kanan ini adalah artikel yang akan terbit di bulan April di tahun 2023. Ini adalah Scopus Q1 dan juga berkenaan dengan meta analysis seperti itu. Ya, berkenaan dengan meta analysis. Seperti kita lihat judulnya ada namanya Student Attitude Mathematical Learning Success Meta Analysis. Yang satunya juga Thematical Review and Meta Analysis Group Contrast. Itu semua berkaitan dengan meta analisis. Ya. Jadi dengan artikel meta analisis ini bisa terbit di jurnal Scopus Q1 seperti itu. Sehingga kita tidak perlu ragu dengan pendekatan meta analisis di dalam menyusun atau membuat artikel untuk dipublikasikan di jurnal berputasi baik nasional maupun internasional. Saya berharap dan LPPM berharap bahwa dengan meta analisis nanti Bapak Ibu dosen bisa menghasilkan artikel yang terbit di Sinta 2 dan bisa terbit di Scopus. Apakah nanti Scopusnya itu terbit Q1, Q2, Q3 atau Q4 sehingga Bapak Ibu dipercepat dalam pengurusan lektor kepala. Kami berharap dosen-dosen UMB itu banyak yang bisa ke lektor kepala dengan menggunakan pendekatan meta analysis di dalam hal mempublikasikan artikelnya seperti itu.
Kami LPPM mendorong teman-teman dosen di UMB untuk segera bisa menulis artikel meta-analysis ini, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau memang Bapak Ibu sudah bergelar S3 atau doktor, maka syarat khususnya cukup Sinta 2, Bapak Ibu bisa menggunakan meta-analysis. Sedangkan yang baru S2 atau master tetapi dia sudah posisi lektor, maka dia bisa menggunakan meta-analysis untuk menulis artikel untuk diterbitkan di jurnal bereputasi, tergantung apakah dia Scopus Q3, Q2, ataupun Q1 ataupun tanpa Q seperti itu. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi, ada salah satu jurnal yang seperti pernah dikirim di grup LPPM, info LPPM, bahwa ada namanya International Journal of Instruction. Jurnal ini ada di Turki, ya, di Turki, dan ini jurnal ini sangat memprioritaskan artikel yang proses penyelesaiannya itu, penulisannya itu dengan menggunakan pendekatan meta-analysis. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ada di bagian kiri bawah ada namanya publishing principle, bahwa di bawah itu dia tertulis bahwa the journal priority study done using meta-analysis, bahwa jurnal ini sangat memprioritaskan studi atau penelitian yang penyelesaiannya menggunakan meta-analysis. Kalau ada jurnal yang seperti ini ada, dan mengatakan seperti yang ada tertulis di publish prinsipnya, maka ini peluang bagi kita Bapak Ibu dosen untuk menulis meta-analysis dan bisa dipublikasikan di jurnal ini, seperti itu. Ini sangat berpeluang bagi kita semua supaya Bapak Ibu bisa mencapai lektor kepala, seperti itu. Karena di sini dikatakan jurnal priority study done using meta-analysis, bahwa jurnal ini sangat memprioritaskan penelitian yang penyelesaiannya menggunakan meta-analysis. Jadi tidak ada lagi keraguan bagi kita. Jadi mungkin sekitar 80% kalau kita menulis meta-analysis dan diterbitkan, mau diterbitkan di jurnal ini, mungkin 80% akan diterima. Gitu. Nanti 20%-nya tinggal dilihat dari skopnya, apakah sesuai dengan skop yang dibutuhkan oleh jurnal tersebut. Jadi Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan saya banggakan, ini peluang bagi kita yang ingin menuju lektor kepala, baik itu dia posisi S2 sekarang atau dia posisi S3 atau doktor, seperti itu. Jadi marilah kita memanfaatkan meta-analisis ini sebagai katalis bagi Bapak Ibu dosen menuju ke lektor kepala, seperti itu. Oke, next. Apakah meta-analysis yang tadi judul-judul tadi itu hanya bisa terbit di pendidikan? Ya, yang saya tampilkan tadi itu di awal itu semua berkaitan dengan pendidikan. Apakah bisa terbit ditulis pada bidang-bidang lain? Itu bisa. Seperti ini ekonomi, ya, ada ekonomi, ada orang yang menulis tentang meta-analysis dan menerbitkan tulisannya di jurnal ekonomi karena dia berkaitan dengan ekonomi. Ada juga yang berkaitan dengan ekonomi syariah. Jadi dia menulis artikel yang menggunakan pendekatan meta-analisis. Jadi bukan hanya pendidikan, tetapi di ekonomi, ekonomi syariah juga bisa menggunakan meta-analisis dalam proses pembuatan artikel dan bisa dipublikasikan di jurnal-jurnal bereputasi. Selain ekonomi dan ekonomi syariah, ada juga yang di atas tadi Pak Sherman, belum, ya, ada juga di yang tercepat, ya itu, di bawahnya tadi, ya itu, ada juga yang di bidang pertanian. Ya, bidang pertanian misalnya kadar pati resisten pangan tingkat karbonhidrat hasil itu menggunakan studi meta-analisis. Jadi ini bidang pertanian juga bisa menggunakan meta-analisis. Atau di bidang akuntansi, analisis kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia, sebuah meta-analisis. Jadi hampir semua bidang riset itu bisa didekati dengan pendekatan meta-analisis di dalam menulis artikel dan bisa dipublikasikan di jurnal bereputasi. Oke, next. Selain itu juga ada di bidang manajemen, ya. Di bidang manajemen juga kita bisa menulis artikel meta-analisis.
ya, ada juga di bidang peternakan, ya. Kita juga bisa menulis artikel meta analisis dan itu bisa diterima dan bisa dipublikasikan di jurnal yang ingin kita tuju sesuai dengan bidang kita masing-masing. Ini seperti ini, ada jurnal manajemen dan kewirausahaan, ada orang yang menulis tentang meta analisis, ada juga jurnal fakultas peternakan, dia juga menulis tentang meta analisis. Jadi meta analisis ini bukan hanya di bidang pendidikan, tetapi di bidang akuntansi, ekonomi, agribisnis dan lain sebagainya bisa diterima seperti itu. Next. Ada juga di bidang teknik, ya. Ada jurnal yang namanya hasil riset teknik sipil dan arsitektur. Jadi bisa ada yang menulis tentang meta analisis, ya. Jadi di jurnal-jurnal teknik ada orang yang dosen atau siapa saja bisa menulis meta analisis di bidang jurnal, di bidang berkaitan dengan teknik sipil atau arsitektur. Ada juga jurnal komunikasi, ada dosen yang menuliskan tentang meta analisis juga. Jadi teknik juga menerima meta analisis, ilmu komunikasi juga menerima meta analisis dalam proses penyusunan artikel dan dipublikasikan pada jurnal yang dituju. Next. Selain itu ada juga jurnal bidang komputer, ya. Di komputer juga riset, Journal of Computer juga menerima meta analisis. Ada juga jurnal pendidikan sekolah dasar juga menerima artikel yang ditulis dalam bentuk meta analisis. Jadi apa kesimpulannya Bapak Ibu, bahwa artikel yang kita tulis dalam bentuk meta analisis ini tidak hanya diterima di jurnal-jurnal pendidikan, tetapi hampir semua bidang bisa menerima artikel yang ditulis dalam pendekatan meta analisis. Seperti yang saya katakan tadi, ada di komputer, ada di teknik, ada di manajemen, ada di akuntansi dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu yang tinggal disesuaikan dengan bidangnya. Kalau bidang ekonomi silakan monggo menulis artikel meta analisis, di bidang komputer silakan juga, di bidang akuntansi atau ekonomi silakan menulis artikel meta analisis. Pasti Bapak Ibu dosen bertanya-tanya, bagaimana sih itu meta analisis? Kita tidak perlu ke lapangan, tidak perlu menyusun instrumen. Memang seperti itu, kita tidak perlu turun ke lapangan mengambil data, tidak perlu menyusun instrumen, kita tinggal menyiapkan paket data jaringan internet kita. Setelah itu kita membrosur, men-share artikel-artikel yang sesuai dengan variabel yang ingin kita meta. Seperti itu. Ini ya, nanti ada penjelasannya. Next. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, apa sih meta analisis? Seperti yang saya katakan tadi di awal bahwa sistematika review literatur atau sistematika literatur review itu dia memiliki dua cabang. Kalau kita dekati dengan kualitatif maka disebut dengan metasintesis, sedangkan kalau kita dekati dengan statistik maka disebut dengan meta analisis, seperti itu. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ingin mendekati dari sisi kualitatif tidak tanpa menggunakan statistik, maka itu disebut dengan metasintesis. Sedangkan kalau Bapak Ibu dekati nanti dengan pendekatan statistik, maka itu disebut dengan meta analisis. Seperti definisi yang ada, Bapak Ibu yang saya hormati, meta analisis merupakan metode penelitian kuantitatif dengan cara menganalisis data kuantitatif dari hasil penelitian sebelumnya untuk menerima atau menolak hipotesis yang diajukan. Jadi meta analisis ini adalah kita memanfaatkan artikel-artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal tertentu sesuai dengan variabel yang ingin kita meta. Tetapi dari artikel-artikel tersebut nanti kita mengumpulkan data-data kuantitatifnya, bukan data-data kualitatifnya, tetapi data-data kuantitatif yang nanti dianalisis menggunakan pendekatan statistik. Itulah disebut dengan meta analisis. Yang di dalamnya nanti ada pengujian hipotesis, apakah hipotesis itu diterima, apakah hipotesis itu ditolak. Kalau orang belajar statistik, biasanya yang diuji itu adalah hipotesis H0, bukan hipotesis HA. Hipotesis H0 itu biasanya tidak ada pengaruh, tidak ada hubungan, tidak ada perbedaan. Jadi yang diuji dalam statistik itu
kalau kita bicara hipotesis yang diuji itu adalah H0 bukan HA seperti itu. Begitu juga di dalam meta analisis yang diuji itu adalah hipotesis H0 seperti itu. Kalau kita menolak hipotesis H0 nantinya berarti kita akan menerima hipotesis HA seperti itu. Jadi meta analisis ini sangat sederhana Bapak Ibu ya. Jadi kita memanfaatkan ya artikel-artikel yang sudah publish di jurnal-jurnal tertentu sesuai dengan variabel yang ingin kita meta seperti itu. Misalnya saya kasih contoh sederhana Bapak Ibu. Misalnya saya ingin melakukan meta analisis, mengumpulkan artikel yang berkaitan dengan motivasi dan prestasi belajar matematika. Jadi saya kumpulkan artikel-artikel orang lain yang sudah publish di jurnal yang meneliti tentang pengaruh atau hubungan antara motivasi dan prestasi belajar. Jadi itu variabel itu yang saya kumpulkan. Ya, variabel artikel-artikel yang sudah terbit yang pernah meneliti berkaitan dengan variabel motivasi dan prestasi belajar, hubungan atau pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar. Saya kumpulkan seperti itu. Jadi saya kumpulkan lewat apa? Nanti saya kumpulkan melalui salah satu bisa lewat Google Scholar ataupun lewat aplikasi yang namanya Publish or Perish seperti itu. Jadi kita tidak perlu ke lapangan, cuma kita menyiapkan paket data ya yang terhubung dengan jaringan internet. Setelah itu kita browsing, kita mencari variabel yang ingin kita meta seperti itu. Jadi tinggal setelah itu kita kumpulkan artikel-artikel tersebut dan biasanya artikel-artikel tersebut disebut dengan artefak. Jadi artikel-artikel yang telah terbit di jurnal itu disebut dengan artefak. Kita kumpulkan. Setelah itu kita lakukan meta dengan pendekatan statistik, kita akan dapatkan hasilnya nanti. Jadi sangat sederhana sekali dan sangat membantu kita. Saya yakin kita cukup duduk di depan laptop kurang lebih 2 jam sudah bisa mendapatkan 15 atau 20 artikel yang variabelnya sama yang ingin kita meta. Kita tidak perlu turun ke lapangan, mengeluarkan uang yang banyak, biaya yang besar, atau membutuhkan waktu yang lama seperti itu. Jadi cukup kita browsing di Google Scholar ataupun di situs-situs jurnal-jurnal tertentu. Tinggal kita kumpulkan artikel-artikel yang sejenis. Seperti saya katakan tadi, pengaruh motivasi dan prestasi belajar. Itu saja. Kita kumpulkan artikel-artikel tersebut yang sudah pernah diteliti dan sudah pernah diterbitkan oleh orang lain pada jurnal-jurnal tertentu. Tetapi yang kita ambil dari artikel tersebut adalah data kuantitatifnya, bukan data kualitatifnya. Kalau data kuantitatifnya itu disebut dengan meta analysis, tetapi kalau yang kita kumpulkan data kualitatifnya itu disebut dengan metasintesis seperti itu. Next. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti yang saya katakan tadi, ya. Misalnya saya ingin meneliti tentang pengaruh motivasi dan terhadap prestasi belajar matematika. Misalnya studi 1 penelitian pertama saya dapatkan artikel yang menulis tentang pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar matematika. Oh, mungkin ini diteliti di Kendari oleh salah satu penulis misalnya. Sedangkan artikel yang kedua sama judulnya, tetapi dia sama variabelnya, tetapi dia tempat penelitiannya berbeda. Mungkin dia di Jawa, sedangkan studi 3 ini mungkin di Kalimantan, studi 4 mungkin di Makassar, studi 5 mungkin di Papua, studi 6 mungkin di Jakarta. Tetapi dari ke-8 studi ini harus variabelnya sama. Variabel yang sama itu yang mana? Saya katakan tadi, itu variabelnya berkaitan dengan pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar siswa seperti itu. Jadi variabelnya sama. Kita kumpulkan, ya. Tinggal kita browsing saja. Kita menggunakan pendekatan Google Scholar atau kita menggunakan alat aplikasi yang sangat terkenal sekarang yang disebut dengan Publish or Perish. Tinggal kita tuliskan kata kuncinya, itu akan jalan secara otomatis mengumpulkan artikel-artikel tersebut. Jadi itulah yang disebut dengan meta analisis. Next. Oke. Bagaimana sih caranya kita mungkin mengumpulkan artikel-artikel atau artefak tersebut untuk di meta? Itu kita bisa menggunakan pendekatan
atau link Google Scholar atau Google Cendekia seperti itu. Jadi saya kira Bapak Ibu sudah sangat mengenal Google Scholar atau Google Cendekia, atau bisa masuk di Sagi Jurnal atau PubMed atau di ERIC, ya, atau di ScienDirect atau di Taylor and Francis atau Scopus.com atau Sinta Kemendikbud atau Springer Link, Elsevier, Merlab, atau kita bisa menggunakan POP, Publish or Perish. Jadi ini situs-situs yang kita bisa gunakan untuk mengumpulkan artikel-artikel yang ingin kita meta, seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan Google Scholar atau Google Cendekia, boleh menggunakan itu, atau boleh menggunakan yang ada pada tampilan ini, misalnya Springer Link, Elsevier, Elmera, atau kita bisa menggunakan aplikasi Publish or Perish, seperti itu. Next. Di dalam proses mengumpulkan artikel, ya, supaya memudahkan kita, maka kita bisa menggunakan keyword atau kata kunci. Tidak perlu kita tuliskan judulnya secara lengkap, misalnya pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar matematika di sekolah mana atau pada pokok bahasan apa, seperti itu. Kita tinggal fokuskan, misalnya motivasi dan prestasi belajar matematika. Jadi kita tinggal tulis motivasi dan prestasi belajar matematika. Maka kita akan bisa mendapatkan artikel-artikel yang berkaitan dengan variabel tersebut. Kalau kita tuliskan dalam bahasa Indonesia, kata kuncinya, maka yang muncul artikel-artikelnya adalah artikel-artikel yang berjudul bahasa Indonesia. Tetapi kalau yang kita tuliskan dalam bahasa Inggris, ya, maka akan muncul artikel-artikel yang ditulis di dalam bahasa Inggris, seperti itu. Ini salah satu contoh. Misalnya saya pernah menulis dengan teman-teman self concept and mathematics achievement, maka saya tinggal menuliskan kata kuncinya saja, self concept and mathematics assessment, seperti itu. Jadi saya tuliskan, maka akan muncul kedua variabel tersebut. Setelah itu saya periksa artikelnya, apakah di dalam artikel tersebut ada data yang saya atau sesuai dengan yang saya harapkan, seperti itu. Jadi perlu kita menuliskan keywordnya saja, tidak perlu menulis secara panjang, seperti itu. Next. Seperti ini, misalnya kita menggunakan pendekatan Google Cendekia atau Google Scholar, saya kira Bapak Ibu sudah sangat berpengalaman. Tinggal misalnya saya mengambil contoh tadi, self concept and achievement matematik, maka yang muncul semua itu adalah judul-judul yang berbahasa Inggris. Maka akan muncul judul-judul yang berbahasa Inggris semua. Tinggal kita lihat seperti ini, ada orang di bagian atas tertulis studi relation between achievement motivasi, self concept and achievement in English matematika. Ini bisa karena ada self conceptnya dan ada matematiknya di sini. Jadi kita tinggal membuka, melihat apakah artikel ini sesuai dengan kriteria yang kita telah tetapkan, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan pendekatan Google Cendekia, tinggal kita menuliskan kata kuncinya saja, tidak perlu menuliskan secara panjang judulnya, seperti itu. Next. Atau kita bisa menggunakan pendekatan ERIC, ya. ERIC ini adalah kumpulan artikel yang bersumber dari berbagai jurnal. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menggunakan ini. Kalau yang belum, mungkin ini adalah salah satu alternatif Bapak Ibu dosen untuk mencari artikel-artikel yang publish di jurnal-jurnal internasional. Jadi sama juga caranya, tinggal kita menuliskan kata kuncinya saja, maka akan muncul apa yang ingin kita cari, seperti itu. Ini. Tinggal kita lihat, misalnya, oh ada sini self concept dan matematika achievement, oh ini, tinggal kita download, apakah artikel ini sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak, seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan ERIC, salah satu tempat untuk mengumpulkan artikel, seperti itu, atau artefak. Next. Atau kita bisa menggunakan ScienDirect, ya. ScienDirect mungkin Bapak Ibu sudah berpengalaman dan ini sama juga, ya. Kita tinggal memasukkan kata kunci tersebut, konsep and achievement matematik, atau tetapi kalau di ScienDirect ini kita tidak bisa menuliskan dalam bahasa Indonesia karena semua ini artikel yang terbit dalam bahasa Inggris. Jadi sebaiknya kita menggunakan bahasa
Inggris. Beda tadi dengan Google Scholar. Kalau Google Scholar tadi itu kita bisa menggunakan bahasa Indonesia. Nanti muncul artikel-artikel yang ditulis dalam bentuk bahasa Indonesia. Jadi ini SendDirect Bapak Ibu, Anda bisa gunakan sebagai cara untuk mengumpulkan artikel-artikel untuk dijadikan meta analisis. Tapi kalau Bapak Ibu dapatkan artikel di SendDirect, ini otomatis artikel tersebut sudah terindeks Scopus, karena SendDirect ini adalah tempat artikel-artikel yang terindeks Scopus seperti itu, SendDirect. Oke, next berikutnya. Atau bisa masuk di Sage Journal, ya Bapak Ibu tinggal menuliskan Sage Journal seperti ini. Setelah itu ada ruang kosong di bawah ini, tinggal Bapak Ibu menuliskan judulnya apa, ya misalnya self concept dan mathematics assessment atau motivasi dan prestasi belajar matematika, tetapi harus dituliskan dalam bentuk bahasa Inggris kalau yang ini Sage Journal ini. Kalau bahasa Indonesia tidak akan muncul karena memang ini semua berbentuk bahasa Inggris seperti itu. Ini juga salah satu tempat kita bisa mengumpulkan artikel-artikel sebagai artefak dalam proses meta analisis nantinya. Berikutnya, atau kita bisa menggunakan PubMed, ya. PubMed ini juga Bapak Ibu bisa jadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan artikel untuk dijadikan meta analisis. Jadi Bapak Ibu sudah ke saya PubMed, setelah itu muncul tampilan seperti ini, tuliskan variabel yang ingin dicari seperti itu. Tetapi ini dia harus berbahasa Inggris. Oke, next. Atau gunakan ini Taylor and Francis, ya. Taylor and Francis sama. Jadi Bapak Ibu bisa memanfaatkan Taylor and Francis untuk mengumpulkan artikel-artikel yang ingin di meta seperti itu. Jadi tinggal Bapak Ibu tuliskan judulnya, maka akan muncul artikel yang dibutuhkan seperti itu. Ini Taylor Francis bisa jadikan sebagai rekomendasi untuk mencari artikel-artikel yang sesuai dengan variabel yang ingin di meta seperti itu. Oke. Atau yang paling sederhana itu kita masuk di Sinta, ya. Sinta Kemendikbud. Setelah Sinta Kemendikbud, tinggal kita tuliskan nanti di sini ada share di bawah nama jurnalnya apa. Setelah ketemu jurnalnya, dari jurnal tersebut kita masuk di link jurnalnya, dari link jurnal tersebut baru kita share, tuliskan judul atau keywordnya yang sesuai dengan variabel yang ingin kita meta seperti itu. Oh, misalnya saya ingin mengumpulkan artikel yang terbit di Sinta 2. Tinggal Bapak Ibu masuk di Sinta Kemendikbud, setelah itu tuliskan jurnalnya, setelah itu pilih ada pilihan filter di sini, Anda Bapak Ibu bisa mengklik Sinta 2 seperti itu. Jadi filter ini di situ ada pilihan Sinta 6, Sinta 5, Sinta 3, Sinta 2 dan sampai Sinta 1. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik salah satu rangnya seperti itu. Oh, saya mau butuh yang Sinta 2, maka muncul nanti jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 2. Jadi akan dapat kumpulan jurnal-jurnal yang terindeks Sinta 2, dari situ Bapak Ibu bisa mendapatkan artikel sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu seperti itu. Ini kalau kita melalui pendekatan Sinta Kemendikbud. Oke, yang paling terakhir ya, kita bisa menggunakan Scopus, ya, scopus.com sebagai tempat kita mencari atau mengumpulkan artikel. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk di scopus.com. Kalau sudah masuk di scopus.com nanti ada tampilannya seperti ini, subjek area, ada pilihan di sini nanti food science, nanti ada education dan lain sebagainya. Tinggal Bapak pilih sesuai dengan bidang ilmu Bapak. Setelah itu nanti tinggal diklik, setelah itu nanti akan muncul jurnal tersebut dan akan muncul artikel-artikel yang pernah terbit di jurnal tersebut. Dan itu diyakinkan, dipastikan artikel tersebut terindeks Scopus. Nanti judulnya itu lebih ditambahkan nanti meta analisis data yang bersumber dari jurnal Scopus seperti itu. Nah, itu lebih keren karena datanya semua berasal dari Scopus, jurnal yang terindeks Scopus. Oke, next.
Atau juga bisa menggunakan yang paling terakhir Springer Link, ya tampilannya seperti ini. Bapak Ibu bisa klik saja Springer Link, ya. Setelah itu nanti punya tampilan seperti ini. Setelah itu masukkan kata kuncinya. Ya, kata kuncinya akan muncul tampilan seperti ini. Oh, ini yang akan saya gunakan dalam proses meta analisis. Oke, seperti itu. Oke, yang paling terakhir ada Elsevier. Ya, masih ada lagi Elsevier yang tercepat. Ya, ada Elsevier sama juga. Kalau kita masuk di Elsevier, ya Elsevier, jadi kita tinggal klik Elsevier, maka akan muncul tampilan seperti ini. Maka Bapak Ibu tinggal menuliskan kata kuncinya saja. Oke, next. Atau yang paling terakhir Emerald Insight, ya sama. Bapak Ibu nanti klik saja ketik Emerald Insight. Setelah itu maka tampilannya seperti ini. Maka Bapak Ibu tinggal menuliskan kata kuncinya di sini. Ya, nanti muncul artikel yang Bapak cari dan gunakan dalam proses meta analisis. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi itu adalah link-link, ya banyak sekali link yang kita bisa gunakan untuk mengumpulkan artikel dari yang ada di Indonesia sampai pun yang ada di luar negeri, seperti dari Sinta Kemendikbud, Elsevier, Springer Link, dan lain sebagainya. Ada yang Erik dan lain sebagainya. Tetapi kita ada namanya satu aplikasi, mungkin Bapak Ibu sudah sering gunakan. Kalau yang belum gunakan, ini adalah rekomendasi yang saya bisa berikan Bapak Ibu untuk mengumpulkan artikel. Yang namanya adalah Publish or Perish. Mungkin Bapak Ibu ada yang sudah gunakan dan ada juga yang belum gunakan. Yang belum gunakan ini mungkin bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan artikel. Tinggal di-download. Ini tidak terlalu berat, ringan sekali dan ini gratis di-download. Namanya Publish or Perish seperti itu. Nanti setelah di-download, diinstal cepat saja, ini kurang lebih installnya ini 3 menit sudah selesai seperti itu. Namanya adalah Publish or Perish. Nanti di sini ada tampilannya seperti ini. Ya, Bapak Ibu nanti tinggal memasukkan di sini detailnya apa, misalnya Excel concept and mathematics achievement. Maka setelah itu Bapak Ibu nanti tinggal langsung klik saja share, maka akan muncul semua tampilan yang tampilan-tampilan judul-judul yang berkaitan dengan variabel ini, self concept dan matematika assessment ini. Semua apakah itu dalam bentuk buku, apakah itu dalam bentuk artikel ataupun dalam bentuk-bentuk yang lain akan muncul di sini Bapak Ibu. Tapi semua itu berkaitan dengan variabel yang ingin kita cari. Misalnya saya ingin tulis motivasi dan prestasi belajar matematik A, akan muncul semua variabel itu di sini. Tidak ada variabel lain, ya. Semua berkaitan dengan variabel itu. Ini sangat membantu Bapak Ibu juga selain dalam menulis artikel, mungkin di dalam menyusun proposal tesis atau proposal disertasi yang sementara S3 ataupun untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Jadi bisa menggunakan aplikasi Publish or Perish ini di dalam mengumpulkan referensi-referensi untuk menyusun tesis atau disertasi ataupun artikel ataupun yang lainnya. Jadi ini Bapak Ibu tidak berbayar, sangat mudah di-download, juga kapasitasnya juga tidak terlalu besar, tidak memberatkan atau meludingkan laptop Bapak Ibu. Jadi ini sangat ringan sekali untuk digunakan. Oke, ini jadi ini aplikasi yang bisa digunakan. Kalau ini tinggal kita tulis, setelah itu kita share akan muncul. Beda dengan Google Scholar. Google Scholar itu kita ketik satu-satu, setelah itu kalau ini enggak. Dan kalau ini juga kita bisa batasi tahunnya, ada tahunnya. Kita mau tahun berapa sih artikel yang kita kumpulkan? Oh, saya mau tahun 10 tahun terakhir. Ya, tulis dari 2022 berarti mundur sampai tahun 2000 misalnya berapa seperti itu. Kenapa dipilih 10 tahun terakhir? Karena kita akan berbicara nilai kebaruan seperti itu. Oh, saya memilih artikel 10 tahun terakhir atau 5 tahun terakhir karena kita berbicara nilai kebaruannya gitu. Jadi ini salah satu tampilan Publish or Perish yang Bapak Ibu bisa manfaatkan. Next. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, ketika kita mengumpulkan artikel atau artefak tersebut, maka kita harus melakukan atau melewati 4 proses yang telah kita tentukan. Pertama ada namanya identifikasi, ada namanya screening, availability, include seperti itu. Apa maksudnya sih ini?
Maksudnya adalah identifikasi. Misalnya saya mengumpulkan artikel di ERIC. Setelah itu juga saya mengumpulkan artikel di Google Scholar. Pasti itu ada irisannya, ada kesamaan artikel yang akan kita dapatkan, maka itu akan melewati proses screening. Gitu. Misalnya ketika saya kumpulkan di ERIC, saya dapatkan artikel berkaitan dengan variabel yang ingin saya meta, tetapi artikel juga tersebut ada di Google Scholar. Nah, maka itu melewati harus proses screening, jangan sampai ada yang double seperti itu. Maka kalau ada yang duplikat itu perlu di remove atau dihapus. Maka di sini tertulis after duplicate remove. Itu maksudnya dari proses identifikasi, setelah itu proses screening. Setelah proses screening itu selesai, maka artikel-artikel yang telah kita kumpulkan yang tidak ada kesamaannya dari sisi penulisnya, ya, atau kita katakan double, maka kita seleksi lagi melalui kriteria yang kita telah tentukan. Ada namanya eligibility, artinya ini adalah kriteria yang kita tentukan seperti itu. Misalnya salah satu kriterianya harus dia artikel yang full paper, yang harus full text dia. Kan ada juga tulisan-tulisan yang kita dapatkan dia hanya abstraknya saja, ya, yang tidak full text seperti itu. Jadi kita yang tidak full text kita keluarkan gitu. Setelah itu nanti dari sekian banyak yang kita dapatkan hanya beberapa saja, maka yang dari beberapa tersebut itulah yang kita gunakan dalam proses meta analisis nantinya. Jadi ada 4 tahapan, dan di 4 tahapan ini kita bisa gunakan atau masukkan nanti di metodologi kita di dalam menyusun artikel. Jadi metode penelitian kita masukkan tahapan ini untuk memperkuat metodologi kita seperti itu. Oke, seperti ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ini ada tadi namanya identifikasi, ada screening, ada eligibility, ada include. Misalnya saya cari di database tertentu, saya dapatkan jurnal, artikel yang terbit di jurnal, misalkan ada 4.237, tetapi di tempat lain juga saya dapatkan 2. Di sini kan bisa jadi ada kesamaan atau tidak seperti itu. Setelah itu nanti di screening, dari sisi proses screeningnya nanti tinggal 3.330. Setelah itu nanti melalui proses penentuan kriteria, mana sih yang masuk kriteria, nanti jatuhnya tinggal 247. Dari 247 ini nanti terakhir adalah tinggal beberapa artikel yang dijadikan sebagai meta analisis. Jadi totalnya nanti 31 artikel. Itu 31 artikel. Jadi dari ribuan nanti terakhir tinggal 31 artikel. Dari 31 artikel inilah yang akan digunakan dalam proses meta analisis dengan pendekatan statistik seperti itu. Next. Sama juga tadi alurnya ini sama. Ini disebut dengan metode Prisma dari 4.230. Terakhirnya itu yang digunakan hanya 6 artikel saja, ya. 6 artikel saja yang digunakan dalam proses meta analisis, dan ini sumbernya dari Fadli, Brick dan kawan-kawan. Artikel mereka ini terbit di Scopus Q1. Dia hanya menggunakan 6 artikel atau 6 artefak dalam proses analisis datanya. Jadi kalau ditanya, Pak, berapa banyak sih artikel yang harus saya kumpulkan? Kalau saya menjawab pertama saya jawab dari sisi teori. Dari sisi teori itu sebenarnya kalau Bernstein mengatakan minimal 10, tetapi dari sisi pengalaman saya membaca artikel-artikel seperti kasus seperti yang ada di sini, dia cukup 6 artikel saja sudah bisa digunakan dalam proses analisis data dan bisa terbit di jurnal bereputasi seperti itu. Next. Inilah yang saya katakan tadi Bapak Ibu, bahwa di dalam mengumpulkan artefak dari proses identifikasi, ada screening, ada eligibility itu atau penentuan kriteria, inilah kriteria yang kita gunakan. Jadi kriteria ini bersifat tentatif, tidak harus seperti ini, tergantung Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa tetapkan sendiri kriterianya. Semakin ketat kriteria yang Bapak Ibu gunakan, maka semakin berkualitas artikel yang Bapak dapatkan sebagai artefak dalam proses meta-analisis seperti itu. Misalnya kriteria pertama, karya ilmiah atau artikel yang digunakan merupakan penelitian dipublikasikan melalui jurnal.
Jadi Bapak Ibu tidak akan mengambil artikel-artikel yang tidak diterbitkan di jurnal, misalnya dia diterbitkan di Proceeding, jadi tidak digunakan seperti itu. Jadi dia khusus terbit di jurnal seperti itu. Apalagi nanti Bapak Ibu batasi jurnalnya harus minimal Sinta 3. Berarti yang Sinta 3 saja seperti itu. Jadi semakin ketat kriteria yang Bapak Ibu gunakan, maka semakin berkualitas artikel yang Bapak Ibu dapatkan sebagai data dalam proses meta-analisis. Yang kedua, karya ilmiah diterbitkan oleh jurnal dalam negeri misalnya dan luar negeri, tetapi dia harus terindeks Sinta dan Scopus misalkan. Ini juga lebih ketat, ya. Dia selain terindeks Sinta juga dia harus terindeks Scopus. Jadi kalau dia hanya terindeks Sinta tapi tidak terindeks Scopus, maka tidak bisa digunakan. Ya, itu misalkan ada sekarang kan jurnal yang terindeks Sinta 1 sekaligus Scopus, misalnya seperti Cakrawala Pendidikan tadi, dia Sinta sekaligus dia Scopus. Kriteria-kriteria ini Bapak Ibu ini tidak bersifat tentatif, artinya tergantung Bapak Ibu tetapkan kriterianya supaya di metode penelitian yang Bapak Ibu disusun di artikel nanti nampak kriteria apa yang digunakan Bapak Ibu di dalam proses penyaringan artikel sebagai data meta-analisis. Berikutnya, karya ilmiah yang dipakai merupakan karya ilmiah terbitan 10 tahun terakhir. Ya, kenapa dipilih 10 tahun terakhir? Mungkin dari sisi kebaruannya. Ya, kalau Bapak Ibu mau tetapkan 5 tahun terakhir juga lebih bagus seperti itu. Tetapi semakin tahunnya itu semakin sedikit, misalnya tidak terlalu panjang, maka akan mempersulit kita dalam mengumpulkan artikel-artikel tersebut. Itu misalnya 5 tahun, maka nanti artikel yang kita dapatkan tidak akan terlalu banyak karena kita dibatasi dalam bentuk tahun. Tetapi kalau tahunnya itu misalnya 20 tahun, itu nanti banyak artikel yang kita dapatkan seperti itu. Berikutnya yang keempat, alat ukur yang digunakan pada variabel, misalnya variabel independen atau dependen, itu misalnya harus mencantumkan koefisien reliabilitas. Ini lebih ketat lagi. Oke lah, nomor 1 sudah terpenuhi, nomor 2 sudah terpenuhi, nomor 3 terpenuhi. Tetapi kalau nomor 4 tidak terpenuhi, maka artikel tersebut tidak bisa digunakan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi 1, 2, 3 ini terpenuhi, tetapi 4 belum tidak terpenuhi, maka artikel tersebut kita remove karena tidak memenuhi kriteria yang kita gunakan dalam proses meta-analisis. Yang kelima, misalnya tingkat pendidikannya itu kita fokusnya di mana sih? Di pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kalau ini kita berkaitan dengan pendidikan. Itu. Yang keenam, mencantumkan nilai korelasi. Misalnya kalau meta-analisisnya nanti meta-analisis korelasi. Berarti yang kita kumpulkan adalah artikel-artikel yang di dalamnya ada analisis statistik yang menghasilkan nilai korelasi di dalamnya, hubungan dua variabel. Jadi, berapa sih nilai korelasinya? Itu nilai R itu yang akan kita gunakan sebagai data kuantitatifnya, seperti itu, yang akan dimanfaatkan dalam proses meta-analisis. Ada 6 kriteria tadi Bapak Ibu, jadi yang bisa digunakan sebagai alat untuk memfilter artikel sehingga dapat digunakan dalam proses meta-analisis seperti itu. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Misalnya saya mau melakukan meta-analisis korelasi, berarti saya mengumpulkan artikel-artikel yang berkaitan dengan variabelnya. Misalnya saya lihat yang saya gunakan adalah misalnya saya mau meta teman sebaya dengan prestasi belajar matematika. Berarti meta-analisisnya saya ingin gunakan meta-analisis korelasi. Kalau korelasi berarti artikel tersebut harus memuat nilai korelasi di dalamnya, atau nilai T atau nilai F seperti itu. Dan dia harus menuliskan berapa sih jumlah sampelnya. Itu. Seperti ini Bapak Ibu, hubungan pergaulan teman sebaya dan prestasi belajar matematika siswa kelas 5 SD, maka penelitian ini memiliki nilai korelasi itu sebesar 0,497. Maka 0,497 inilah yang kita akan gunakan sebagai data Bapak Ibu. Inilah saya katakan tadi data kuantitatifnya. Jadi 0,497 ini yang saya akan gunakan sebagai data dalam proses analisis statistiknya. Selain itu juga dengan jumlah sampelnya 29 seperti itu. Misalnya kalau ada orang yang ingin melakukan meta-analisis di bidang ekonomi, misalkan hubungan kredit atau pengaruh kredit terhadap
keuangan perbankan, ya bisa. Kan banyak, biasanya di ekonomi itu banyak menggunakan pendekatan-pendekatan korelasi atau pendekatan regresi seperti itu di dalam analisisnya. Jadi nanti bisa mengecek berapa sih nilai korelasinya gitu. Next. Oke, jadi saya kumpulkan artikel-artikel ya, artikel-artikel yang berkaitan dengan korelasi. Setelah itu saya tuliskan dalam bentuknya seperti ini. Misalnya penulis pertama yang menulis tentang variabel terhubungan antara variabel dependen dan independen dengan variabel yang sama, tetapi itu misalnya tahun berapa dia terbit, jumlah sampelnya berapa, setelah itu berapa sih nilai korelasinya 0,497. Ini kan tadi judulnya adalah berkaitan dengan korelasi, meta analisis korelasi. Jadi ini formatnya seperti ini Bapak Ibu. Tuliskan nama penulisnya, tahun terbitnya, jumlah sampelnya, berapa sih nilai korelasinya. Kalau misalkan nilai korelasinya tidak kelihatan, Bapak Ibu bisa mengecek berapa sih nilai T-nya. Tetapi kalau juga nilai T-nya tidak diketahui, langkah terakhir adalah mengecek nilai F-nya. Karena nanti ada rumus tertentu mentransformasi nilai F ke nilai T dan dari nilai T diubah ke nilai R nantinya. Seperti itu. Jadi ini adalah tabel yang bisa kita manfaatkan untuk mengisi setiap komponen-komponen atau data-data yang kita dapatkan dari artikel. Setelah itu kita buatkan dalam tabel seperti ini supaya memudahkan kita nanti di dalam proses analisisnya. Oke, next. Kalau yang tadi Bapak Ibu dosen itu berkaitan dengan meta analisis korelasi, ini adalah meta analisis grup kontraks. Biasanya ini banyak digunakan di bidang pendidikan. Misalnya grup kontraks itu ada yang meneliti tentang efektivitas penerapan model pembelajaran kooperatif, misalnya TP-STAD terhadap hasil belajar pada pokok bahasan tertentu. Misalkan dia menggunakan dua kelas, satu sebagai kelas kontrol, satu sebagai kelas eksperimen. Itulah yang disebut dengan grup kontras, Bapak Ibu. Itu biasanya ini banyak di dunia pendidikan. Dia penelitiannya menggunakan kelas kontrol dan kelas eksperimen. Jadi nama meta analisisnya itu adalah meta analisis grup kontras, seperti itu. Kriterianya sama, ya, tergantung kita untuk bagaimana kita menyeleksi artikel-artikel tersebut untuk dijadikan sebagai artefak dalam proses meta analisis, seperti itu. Next. Oke, contohnya seperti ini Bapak Ibu kalau meta analisis grup kontraks. Pengaruh mode pembelajaran TAD, tim asis individualis, TAI berbasis Trihita Karana. Jadi ini ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol. Jadi artikel ini ya menerapkan dua mode pembelajaran, yaitu namanya TAI, tapi dia menggunakan dua kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Dari kelompok eksperimen nanti kita dapatkan berapa sih jumlah siswanya, berapa sih min-nya atau rata-ratanya, berapa sih variansinya. Sedangkan kelas kontrol berapa sih jumlah siswanya, berapa sih min-nya atau ratanya atau rata-ratanya, dan berapa sih variasinya. Nilai-nilai inilah yang akan kita analisis nantinya di dalam proses statistik nantinya, seperti itu. Next. Tampilannya seperti ini nanti kalau berbicara grup kontraks, ya, eksperimen grup dan kontrol grup, seperti itu. Jadi nanti misalnya ada penelitian Wahyuni dan kawan-kawan 2017, dia meneliti misalnya mode pembelajaran atau penerapan mode pembelajaran tertentu, tetapi dia melibatkan dua kelompok kontrol dan kelompok eksperimen, seperti itu. Jadi ini memanfaatkan dua kelompok. Next. Oke, di dalam proses analisis data nantinya untuk memudahkan kita, Bapak Ibu yang saya hormati, maka data-data itu kita perlu kode. Ada namanya pengkodean, ya. Kita perlu kode, misalkan kalau tahun itu kita tulis tahun saja, autor kita tulis autor. Kalau misalkan itu korelasi kita kode dengan R,
kalau misalnya hasil uji F-nya kita kasih kode dengan F dan hasil uji T-nya kita kasih kode dengan T. Jadi harus perlu ada pengkodean. Jumlah sampel misalnya dengan N. Jadi pengkodean ini hanya untuk memudahkan kita saja di dalam proses analisisnya nantinya. Oke, next berikutnya. Oke, ini coding itu seperti saya katakan tadi, ada namanya coding berkaitan dengan author, namanya, berkaitan dengan kelas kontrol, kelas eksperimennya. Jadi tinggal sampelnya, min-nya, standar deviasinya. Jadi tinggal kita memberikan kode seperti itu. Misalnya sampel, oh berarti N, min itu apa sih? Berarti X, di atasnya ada barnya. Standar deviasi apa sih simbolnya? Itu bentuk-bentuk pengkodeannya. Oke. Oke, sama juga ini. Next. Oke, sama juga coding prosesnya. Jadi kita bisa berdasarkan kita kode berdasarkan tahun, berdasarkan negara, setelah itu berdasarkan sampelnya, standar deviasinya dan lain sebagainya. Jadi itu pengkodeannya sederhana saja sebenarnya. Oke, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Setelah kita input di Excel, nanti ada tahun, ya tahun 2014, 2010, 2000, 2009 dan seterusnya sampai di bawah. Setelah itu ada author, penulisnya siapa. Setelah itu publikasinya artinya nama jurnalnya apa, ya. Setelah itu ada di sebelahnya lagi N, jumlah sampelnya. Ada R, nilai korelasinya seperti itu. Ada T, ya nilai uji T-nya berapa dan F-nya berapa seperti itu. Ada di sebelahnya karakteristik. Karakteristiknya kita akan berbicara jenjang pendidikannya, apakah SD, SMA, apakah perguruan tinggi. Ada kan jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi seperti itu. Jadi kita buat dalam Excel seperti ini, kita tabulasi dalam Excel untuk memudahkan kita nantinya. Ini tampilannya Bapak Ibu bisa dilihat. Ini untuk memudahkan Bapak Ibu di dalam nanti proses analisis datanya seperti itu, dan dalam proses analisis deskriptif datanya nantinya. Next. Ini kalau tadi itu berkaitan dengan meta analisis korelasi, kalau grup kontrak seperti ini. Jadi ada sama author, publikasinya di jurnal mana, ada kelas eksperimen dan ada kelas kontrol seperti itu. Setelah itu ada karakteristiknya. Misalnya karakteristiknya ini kita mau batasi mode pembelajaran kooperatif. Jadi bebas, tipenya apa saja bisa masuk di sini. Setelah itu hasil belajar, kita kasih bebas hasil belajar apa. Bisa jadi hasil belajar IPA, IPS, matematika, dan lain sebagainya. Supaya artikel yang kita dapatkan lebih banyak seperti itu. Jadi ini model meta analisis grup kontras kalau kita tabulasi dalam bentuk Excel. Oke, seperti ini Bapak Ibu. Sama juga tadi, makanya tadi di awal saya katakan kalau Bapak Ibu yang hanya Bapak Ibu dapatkan itu adalah nilai R-nya, nilai F-nya, maka Bapak Ibu coba jangan dibuang artikel tersebut atau dihapus. Yang penting kriteria lain sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu tinggal menggunakan rumus yang ada di bawah ini. Ada paling bawah, sudut paling kiri ini, paling bawah, bagaimana kita mentransformasi atau mengkonversi nilai F atau nilai T itu ke nilai R seperti itu. Misalkan di dalam artikel tersebut sudah memenuhi syarat 1 sampai syarat 6, tetapi dia hanya terkendala tidak memiliki nilai R. Maka kita bisa mengecek apakah dia punya nilai F atau punya nilai T. Karena nilai F dan T itu kita bisa gunakan untuk kita konversi ke nilai R nantinya dengan rumus atau formula yang ada di bawah ini. Next. Oke, seperti ini Bapak Ibu, ya. Setelah nanti Bapak Ibu kumpulkan datanya, nanti Bapak Ibu harus mencari nilai Z, nilai varian Z-nya dan standar error Z-nya seperti itu. Oke, next berikutnya namanya kuantitatif statistik ya seperti ini Bapak Ibu. Oke, dari hasil analisis di atas tadi Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan dapatkan nilai ES dan nilai SE. Ya, ES itu apa? Effect size, dan SE itu adalah nanti nilai standar error seperti itu.
Nilai inilah yang akan kita gunakan di dalam proses meta-analisis menggunakan berbantu aplikasi atau software. Nanti software yang kita pakai itu sebenarnya banyak sekali, tapi kita bisa menggunakan aplikasi yang namanya JASP. Sedangkan SPSS ini, Bapak Ibu, hanya berfungsi untuk penyimpanan datanya di file. Jadi data ini nanti yang ada di sebelah kiri ini kita simpan datanya dalam bentuk SPSS seperti itu. Kita simpan dalam bentuk SPSS, nanti dalam file yang tersimpan dalam SPSS kita masukkan di aplikasi JASP. Jadi dengan meta analisis ini nanti Bapak Ibu akan membantu Bapak Ibu juga bisa memahami SPSS, penggunaan SPSS. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, inilah proses bagaimana kita memindahkan data kita dari Excel ke SPSS. Nanti tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Nanti dari data Excel tadi akan dibawa ke SPSS. Nanti tampilannya seperti ini. Oke, next. Oke, setelah data itu tersimpan di SPSS, maka kita menggunakan aplikasi Bapak Ibu. Jadi kita tidak menghitung manual, tetapi kita menggunakan aplikasi yang namanya adalah JASP. Jadi data yang tersimpan dalam bentuk Excel tersebut kita masukkan di aplikasi JASP. Setelah itu nanti aplikasi ini yang akan menghitung otomatis seperti itu. Di dalam proses analisis datanya yang kita hitung nanti ada namanya heterogeneity estimasinya, ada publikasi biasnya, ada summary effect size-nya, ada bobot effect size-nya, ada forest plot-nya dan funnel plot-nya, dan yang paling terakhir adalah pengujian hipotesis. Jadi ada 4 komponen yang nantinya dihasilkan dari output JSP ini. Pertama heterogeneity-nya, bias publikasi atau publikasi bias. Yang keempat adalah estimasi bobot effect size dan summary effect size. Yang keempat forest plot dan funnel plot. Yang kelima adalah pengujian hipotesis. Oke, next. Bapak Ibu yang saya hormati, ini adalah tampilan dari JSP. Bapak Ibu bisa download, ini gratis sekali, gratis ya, juga tidak berat sekali digunakan di laptop Bapak Ibu. Silakan di-download, namanya adalah JASP ya, JSP. Ini pertama ini sudah dia free, friendly, fleksibel seperti itu. Jadi gratis, kita tidak perlu lagi mengeluarkan uang untuk membeli aplikasi ini. Jadi tinggal di-download, disesuaikan dengan spek laptopnya seperti itu. Oke, next. Oke, Bapak Ibu, ini salah satu cara penggunaan JSP. Ketika kita membuka JSP, nanti tampilan seperti tadi, maka kita nanti klik open bagian sudut atas ini kiri ada open. Setelah itu komputer, kita browser. Di mana sih data SPSS yang kita simpan tadi? Ya itu kita cari dia. Jadi open komputer, setelah itu browser, setelah itu kita cari di mana sih letaknya data yang kita simpan dalam bentuk SPSS tadi. Oke, next. Oke, seperti ini kelihatan nanti misalnya nama filenya itu data analyze ya yang sudah disimpan dalam bentuk SPSS. Setelah itu terakhir tinggal kita klik, setelah itu open, maka data tadi akan tersimpan di JSP. Nanti tampilan seperti ini, ada ES, ada SE, dan ada author seperti ini. Ini sudah datanya sudah masuk di JASP seperti itu. Next. Oke, nanti setelah itu tinggal kita klik, ada namanya classical meta analysis ya. Itu tampilannya seperti di sebelah kanan. ES kita masukkan di effect size, standar error kita masukkan di standar error. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Oke, seperti ini. Dari classical meta analysis tadi, effect size itu kita masukkan ES kita masukkan di effect size standar error itu SE-nya kita masukkan di kolom standar error. Setelah itu autornya kita masukkan di studi label seperti itu. Next. Maka dia akan otomatis muncul outputnya di sebelah ini, resultnya hasilnya. Ya, resultnya muncul seperti ini. Inilah output yang kita butuhkan yang akan dimasukkan nanti di hasil penelitian dan pembahasan. Ada namanya fixed and random effect, ada namanya uji heterogeneity yang saya katakan tadi. Itulah ini nanti tinggal kita copy, kita pindahkan di hasilnya nanti ketika kita akan mau menuliskan hasil dan pembahasan. Oke, next.
Oke, ini adalah bagaimana kita mengatakan atau mendeskripsikan apakah dia memenuhi asumsi heterogeneity atau tidak seperti itu. Next. Nah, tampilannya seperti ini nanti menarik sekali, ada grafiknya ya. Grafik seperti ini disebut dengan forest plot ya. Dari sekian banyak artikel yang kita kumpulkan dengan variabel yang sama, nanti kita dapat yang paling bawah itu ada RM model 0,62. 0,62 itu berarti efeknya, summary efek size-nya atau efek totalnya itu 0,62 seperti itu. Kalau 0,62 ini kita konsultasikan di kriteria Cohen, maka 0,62 ini adalah efek yang sangat kuat seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Oke, tampilannya seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau kita masukkan di hasil penelitian kita nanti atau di artikel kita nanti dia tampilan seperti ini. Dia otomatis tampilan seperti ini dan sangat menarik seperti itu. Tinggal kita bahasakan. Oke, terus next sama oke, nanti ini untuk mengecek bias publikasinya. Oke, next. Ini nanti kita punya tampilan ini ada namanya frost plot, ada namanya funnel plot. Yang ini nih yang bentuknya kayak segitiga ini disebut dengan funnel plot atau plot corong. Jadi ini dia akan muncul otomatis di JSP seperti itu. Oke, terakhir kita akan menguji hipotesisnya. Jadi uji hipotesis apa, hipotesis H0 itu diterima atau ditolak. Kalau kita menolak H0 berarti kita menerima HA, kalau kita menerima H0 berarti kita menolak HA seperti itu. Oke, pekerjaan kita terakhir sampai di sini dalam proses analisis statistiknya, meta analisis dengan pendekatan aplikasi JSP berakhir di pengujian hipotesis seperti itu. Next. Oke. Kalau kita sudah analisis ya Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah punya hasilnya ya. Kita sudah punya hasilnya, tinggal kita pindahkan saja, pindahkan di hasil dan discussion seperti itu. Setelah itu kita mulai menuliskan menuliskan hasil-hasil analisis kita dalam bentuk artikel yang ingin kita submit di jurnal nasional ataupun jurnal internasional bereputasi. Misalnya, oh saya ingin masukkan di IJI, ya jurnal bereputasi karena tadi di IJI di awal dikatakan bahwa IJI ini sangat memprioritaskan penelitian yang penyelesaiannya menggunakan meta analisis. Ya, masukkan di IJI Bapak Ibu karena ini IJI ini Scopus Q1 dan sangat memprioritaskan artikel yang penyelesaiannya itu menggunakan meta analisis. Jadi ini peluang bagi Bapak Ibu, ya, terutama Bapak Ibu yang baru master, yang sudah lektor 300, yang mau menuju ke lektor kepala, ya sudah buat artikel meta analisis, masukkan di IJI karena ini adalah Scopus Q1 Bapak Ibu. Sehingga syarat untuk ke lektor kepala itu memenuhi seperti itu. Jadi ini adalah rekomendasi yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika menulis meta analisis, masukkan di jurnal IJI Scopus Q1 ini Bapak Ibu. Saya yakin kalau Bapak Ibu misalkan punya target tahun depan mau lektor kepala, maka Bapak Ibu harus menulis dari sekarang. Ya, meta analisis ini saya yakin Bapak Ibu tulis 1 bulan itu sudah bisa selesai dan Bapak Ibu sudah bisa submit dan saya yakin Desember akhir tahun ini Bapak Ibu sudah punya 1 artikel Scopus dan di tahun 2024 Bapak Ibu sudah bisa mengajukan lektor kepala untuk yang master. Tetapi kalau yang untuk doktor, ya Bapak Ibu kan tinggal hanya fokus ke Sinta 2-nya saja. Sinta 2 sebagai syarat khusus. Ya Sinta 2 itu kan beda bebannya dengan Scopus seperti itu. Artinya tingkatannya seperti itu. Saya yakin kita ini kan sudah banyak dokter, hanya kekurangan Sinta 2, jadi manfaatkan meta analisis sebagai katalis untuk mempercepat Bapak Ibu dalam mencapai lektor kepala seperti itu. Ada juga ini Bapak Ibu ada namanya, kalau Bapak Ibu tadi mau cari yang gratis-gratisan, ya ada, oh saya ini biayanya mahal sekali mungkin kalau di jurnal-jurnal tersebut, ya, oh ada jurnal yang tadi Bapak Ibu ada namanya NE Education Review Bapak Ibu. Ini ada NE Education Review Bapak Ibu, dia bawa tadi Pak Firman. Ya, ada NE Education Review Bapak Ibu, ini gratis Bapak Ibu, gratis tanpa bayar dan Scopus Q3.
Alhamdulillah saya punya 2 tulisan di sini dan gratis tanpa bayar. Ini paling lama itu 6 bulan Bapak Ibu. Ya, paling lama 6 bulan. Kalau 6 bulan sekarang ini sudah masuk bulan 3, Bapak Ibu mulai menulis bulan 3, selesai akhir bulan 3, Bapak Ibu sudah bisa submit di bulan 4. Bulan 4 kalau kita hitung 6 bulan berarti Bapak Ibu di bulan 10, bulan 11 artikel Scopus seperti itu. Dan Bapak Ibu sudah bisa gunakan dalam pengajuan lektor kepala. Yang terpenting adalah jangan menulis sendiri, ya. Saya sarankan jangan menulis sendiri, marilah berkolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu atau riset grup Bapak Ibu seperti itu. Oke, berikutnya next. Oke, kalau kita berbicara struktur artikel, pasti Bapak Ibu sudah punya pengalaman. Ada abstrak, ada introduction, ada method, ada result, ada division, dan ada referensi. Saya kira Bapak Ibu ini sudah, karena Bapak Ibu sudah melewati baik itu menulis di jurnal nasional Sinta 6, 5, 4, 3, dan 2, dan sebagainya. Hanya beda-beda, ada orang yang melalui proses review dan ada juga ada yang tidak melalui proses review seperti itu, karena melalui fast track. Ada orang yang menulis setelah terbitkan jurnalnya, artikelnya di jurnal ya cukup 1 minggu sudah terbit, sehingga dia tidak punya pengalaman di dalam memperbaiki hasil review eksternal seperti itu. Next, berikutnya nanti kita buka sepertinya. Oke, template. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita ingin menulis jurnal artikel dan publish di jurnal internasional seperti artikel meta analisis, maka yang paling terpenting adalah Bapak Ibu mempelajari template-nya, ya. Mempelajari template jurnal tersebut, setelah itu mempelajari skop jurnal tersebut. Jangan sampai skop jurnal tersebut hanya memprioritaskan artikel-artikel atau penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran, pendidikan. Tiba-tiba Bapak Ibu penelitian Bapak Ibu tentang ekonomi misalkan, tiba-tiba mau submit di jurnal ini, secara skop Bapak Ibu sudah ditolak seperti itu. Jadi yang paling terpenting adalah pahami skopnya, setelah itu pelajari template-nya, karena di dalam template tersebut ada gaya selingkung yang harus diikuti di dalam proses penulisannya. Berapa banyak sih di abstrak itu? Jangan kita sendiri, karena di abstrak sudah ditentukan misalnya 150 kata, jadi kita harus patuhi 150 kata seperti itu. Berapa banyak sih kata kuncinya, ya? Kita harus mematuhi aturan-aturan yang ada pada template tersebut. Oke, next. Seperti ini misalnya salah satu contoh template, ya, yang ada di Scopus Q4 yang pernah tulisan saya dan teman-teman publish. Jadi kita ikuti seperti ini template-nya. Pertama ada introduction, ada material and method, dan itu. Jadi bagaimana sih cara penulisan figurnya, gambarnya, ya, cara penulisan tabelnya, itu kita harus ikuti. Berapa sih banyak kata dalam abstrak, berapa sih banyak kata dalam keyword, itu kita harus ikuti template-nya. Itu. Jangan kita bekerja tidak sesuai dengan template atau petunjuk yang telah disediakan. Seperti itu. Next. Ini setelah itu bagaimana bentuk tabelnya? Ya, ada kan jurnal yang tabelnya itu tidak menginginkan garis vertikal, ya, yang ini adalah garis horizontal. Tapi ada juga yang kedua-duanya seperti itu. Jadi kita harus ikuti kemauan jurnal tersebut. Misalnya disuruh harus pakai Mendeley, ya sudah kita ikut menggunakan Mendeley. Kalau semua kriteria itu telah kita ikuti, minimal template-nya dan skopnya, ya kita 50% sudah bisa diterima seperti itu. Next. Oke, kriteria yang harus diperhatikan dalam menulis artikel di jurnal bereputasi seperti meta analisis. Pertama, kesesuaian judul dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal. Ya, seperti saya katakan tadi, kalau jurnal tersebut hanya membutuhkan, menginginkan penelitian-penelitian berkaitan dengan pembelajaran, ya berarti yang berkaitan pembelajaran saja yang kita masukkan tulisan kita. Jangan kita hukum misalkan kita memasukkan di pembelajaran, pasti ujung-ujungnya akan ditolak seperti itu. Abstrak, ringkas dan jelas, ya Bapak Ibu.
seperti kita ketahui bersama, di template sudah ditentukan berapa banyak sih abstraknya kata dalam abstrak. Setelah itu apakah dimulai dengan problem statement, apakah tidak dimulai dengan problem statement, apakah langsung tujuan, seperti itu. Apa-apa saja yang harus ada dalam abstrak biasanya di template sudah ditentukan. Tujuan penelitian harus jelas, masalah yang dinyatakan dengan jelas, tinjauan literatur harus memadai, seperti itu. Jangan menggunakan referensi-referensi yang misalkan yang sudah lama, seperti itu. Kalau ada misalnya cukup 1-2, tetapi kita banyak menggunakan referensi-referensi yang punya nilai kebaruan. Setelah itu desain penelitiannya harus jelas, seperti itu. Next. Metodologinya harus konsisten dengan praktiknya, ya. Kalau di metodologi itu kita katakan ada pengukuran misalkan yang berkaitan dengan uji hipotesisnya, maka di hasilnya juga harus nampak uji hipotesisnya. Apa sih hasil uji hipotesisnya, seperti itu. Berikutnya temuan diungkapkan dengan jelas. Temuan diungkapkan dengan jelas, penyajian temuan memadai dan konsisten. Ya, kadang kita ini penyajian temuan kita ini jarang mengaitkan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Sebenarnya bagus sekali kalau hasil temuan kita itu, pembahasan kita itu mengaitkan dengan penelitian-penelitian yang relevan. Apakah penelitian kita itu kontradiksi dengan penelitian yang sudah ada? Apakah penelitian kita itu selaras dengan penelitian-penelitian yang sudah ada? Itu kajian yang sangat menarik. Kalau dia selaras berarti hasil penelitian kita itu sama hasilnya. Tetapi kalau dia tidak sama, misalnya kontradiksi, ya itu adalah kajian yang sangat menarik. Apa sih perbedaannya? Kenapa dia misalkan ada pengaruh sedangkan hasil penelitian saya tidak ada pengaruh? Itu adalah membutuhkan analisis yang sangat tajam sehingga kita bisa menemukan perbedaannya. Itu sangat bagus sekali. Jadi dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang sudah ada atau hasil penelitian relevan. Tabel jika ada diatur dengan baik, ya. Kita ikuti model tabelnya bagaimana, kita atur dengan rapi dan sebagainya. Kesimpulan itu harus berdasarkan pada temuan, ya. Kalau temuannya apa, maka itulah kesimpulannya, seperti itu. Saran harus bermakna, valid dan berdasarkan temuan. Referensinya memadai, seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, sebaiknya perbanyak referensi-referensi yang berasal dari jurnal-jurnal yang terindeks Scopus, apakah Q1, Q2, ataupun Q yang lainnya atau WAS. Bahasa harus jelas dan dapat dimengerti. Ini Bapak Ibu. Kebanyakan juga kalau kita mengirim di jurnal internasional, itu yang kebanyakan ditolak juga itu ada sisi bahasa, karena kita menggunakan bahasa Inggris yang kita tuangkan dalam tulisan kita itu tidak mampu dipahami oleh reviewer, seperti itu, sehingga di awal sudah ditolak seperti itu karena pengaruh bahasa. Alhamdulillah selama ini saya hampir-hampir tidak pernah menggunakan lembaga tertentu untuk mengubah bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, tetapi saya pertama memanfaatkan Google Translate, tetapi bahasa Indonesianya saya buat sebaik mungkin, semengerti mungkin, seperti itu, sesuai dengan subjek, objek, predikat, itu, sehingga ketika dimasukkan di Google Translate itu ditranslate dengan baik, seperti itu. Setelah hasil dari Google Translate, saya masukkan di Google Grammarly, seperti itu, untuk dicek Grammarly-nya. Alhamdulillah sudah banyak artikel-artikel yang publish di jurnal Scopus, itu saya dan teman-teman tidak melewati lembaga lembaga yang meminta jasa untuk mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu bisa gunakan Google Translate, setelah itu gunakan Google Grammarly, tetapi yang paling terpenting adalah bahasa Indonesianya disusun dengan sebaik-baiknya. Bahasa Indonesia saja tidak dipahami, bagaimana nanti bahasa Inggrisnya, seperti itu. Jadi yang paling terpenting adalah bahasa Indonesia disusun dengan sebaik-baiknya. Kalimat bahasa Indonesia maksudnya. Oke, next. Oke, inilah artikel, ini hanya kurang lebih ini isinya hanya 6 halaman. 6 halaman artikel ini ditambah dengan daftar pustaka, mungkin referensi itu hanya 8 halaman. Ini terbit di Scopus Q4, itu judulnya adalah Cell Concept and Mathematical Assessment Meta Analysis. Jadi kami menyusun sesuai template, tidak terlalu banyak, dari judul sampai dengan result itu dia
hanya berapa halaman kayaknya, 6 halaman kalau saya tidak salah, karena ini Resul ini sudah masuk di halaman kedua, jadi semua totalnya itu kalau saya tidak salah 6 halaman, bukan 8 halaman. Karena memang di jurnal ini tidak dia membatasi kita tidak boleh melebihi ketentuan yang mereka telah tentukan dari sisi halaman seperti itu. Alhamdulillah dengan meta analisis bisa menghasilkan banyak artikel yang terbit di Sinta 2, di jurnal Scopus Q4, Q3 dan Q1. Semoga Bapak Ibu juga bisa tertular dan semoga Bapak Ibu bisa cepat memiliki artikel Sinta 2 dan Scopus untuk menuju ke lektor kepala Bapak Ibu seperti itu. Kami berharap LPPM itu berharap Bapak Ibu bisa segera menyusun artikel meta analisis dan bisa dipublikasikan dan bisa dimanfaatkan untuk pengajuan lektor kepala Bapak Ibu yang sudah memenuhi syarat seperti itu. Next. Oke, ini Bapak Ibu dia berarti belum tadi. Oh, berarti dia hanya berapa halaman ya? 6 halaman Bapak Ibu, karena dengan referensi 6 halaman. Tadi 1, 2, 3, 4, 6 halaman, kurang lebih 6 halaman Bapak Ibu. Jadi ini terbit di Scopus Q4. Kalau saya tidak salah bayarnya itu hari ini hanya 2.500.000. Oke, next. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Itu penjelasan tentang meta analisis. Kalau ada yang tidak dipahami, nanti kita bisa diskusikan. Saya bisa melayani 1 atau 3 pertanyaan nantinya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah penjelasan mengenai meta analisis yang disampaikan secara padat, singkat dan jelas ya. Jadi kalau Bapak Ibu ingin bertanya lebih lanjut mengenai meta analisis, bagaimana cara mengaplikasikannya, silakan langsung datang ke LPPM atau bisa Bapak Ibu bertemu langsung dengan Pak Manaf. Jadi di sini kita sudah memiliki pertanyaan. Sebelum saya berikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya, saya membacakan dulu pertanyaan yang sudah dikumpulkan melalui chat room. Dari Andi Muhammad Ali, di sini izin bertanya, apakah pengajuan proposal hibah DRPTM ini memprioritaskan judul meta analisis? Ya, terima kasih Pak Andi. Pengetahuan saya ini kan pendekatannya sistematikal literatur itu yang dilihat secara statistik, yang pengumpulan datanya hanya lewat Google Scholar ataupun pakai aplikasi Publish Paris. Sedangkan kalau penelitian dari TPM itu memang di situ jelas apa yang dilakukan di lapangan, bagaimana pengembangan instrumennya, bagaimana RAB-nya, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kalau saya katakan meta analisis memang kalau mau digunakan di proposal dari TPM, saya kira ini kurang tepat seperti itu. Gitu. Sebaiknya cari judul-judul yang lain yang tidak menggunakan meta analisis kalau mau diajukan di proposal DRTPM seperti itu. Kalau meta analisis ini bisa membantu Bapak Ibu atau Pak Ali di dalam menulis artikel yang nantinya digunakan untuk pengajuan lektor kepala ataupun yang lainnya seperti itu. Itu Pak Ali. Oke, baik. Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya mengenai meta analisis? Jadi yang ingin bertanya silakan klik saja fasilitas mute ya di Zoom, tinggal kemudian langsung bicara. Enggak ada ya? Oke, ini saya sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya. Di sini ada saran ya dari Ibu Kosila, apakah berikutnya bisa kita adakan meta sintetis khususnya untuk menganalisis statement kualitatif? Oh ya, jadi nanti insya Allah akan berikutnya nanti kita akan coba menganalisis
mengambil tema metasintesis ya. Akan dipaparkan juga oleh Pak Mana. Jadi karena tidak ada yang bertanya, mungkin kita bisa akhiri saja kegiatan kita pada hari ini. Ada pesan satu ini? Ya, Oh, ya. oke. Ada yang mau bertanya lagi? Pak Herman, saya mungkin Pak Herman. Oh iya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, Pak Herman, kan ada tulisan-tulisan kualitatif dengan kuantitatif. Ada tulisan-tulisan kita yang di humaniora itu gabungan keduanya begitu. Nah, apa penelitian yang gabungan seperti ini bisa dipilah kemudian di meta analisiskan untuk data-data kuantitatifnya tadi. Saya kira itu artinya penelitian humaniora itu kadang dia gabungkan itu antara kualitatif kuantitatifnya. Nah, apakah bisa dipisah kemudian data-data itu kemudian di meta analisiskan? Saya kira itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arsad dari Prodi Bahasa Indonesia ini, FKIP. Jadi saya jawab ya Pak Arsad, itu bisa ya. Kita pisahkan, setelah itu kita ambil data kuantitatifnya sesuai dengan kebutuhan kita yang memenuhi syarat data tersebut. Misalnya kalau kita berkait meta analisisnya nanti korelasi, berarti kita ambil nanti apakah di dalamnya itu ada nilai korelasinya atau tidak, seperti itu. Berapa sih jumlah sampelnya, seperti itu. Tetapi kalau misalnya itu di dalamnya itu berkaitan dengan penerapan pembelajaran, ya kita lihat apakah ada kelas kontrolnya, apakah ada kelas eksperimennya. Dari kelas kontrol dan kelas eksperimen itu kita ambil datanya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Setelah itu nanti kita analisis secara statistik. Tapi namanya nanti meta analisis grup kontras. Sedangkan data kualitatifnya itu bagus juga diambil. Untuk apa diambil? Untuk membantu kajian literatur kita nantinya atau menambah pembahasan kita ada di bab di discussion nantinya. Ya, jadi memperkuat discussion kita dan memperkuat kajian literatur kita nantinya, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang sia-sia dari artikel yang kita kumpulkan misalkan, atau penelitian-penelitian yang penelitiannya itu didekati secara kualitatif, ataukah penelitian itu didekati secara kuantitatif. Kalau kita mau merujuk nanti ke meta analisis berarti yang kita ambil adalah data-data kuantitatifnya. Sedangkan data-data kualitatifnya itu kita pakai untuk memperkuat kajian literatur kita dan memperkuat discussion kita nantinya, seperti itu. Jadi tidak ada ruginya. Atau kita bisa melakukan namanya metasintesis. Karena seperti saya katakan tadi, metasintesis itu adalah pendekatannya adalah pendekatan kualitatif, seperti itu. Kita tidak memanfaatkan data-data kuantitatif, tetapi yang kita manfaatkan adalah data-data kualitatifnya, seperti itu. Sehingga nanti yang kita gunakan adalah namanya metasintesis, seperti itu Pak Arsyad. Ini Pak Arsyad sekarang terima kasih Pak Dokter. lektor 300 ya Pak Arsyad? Sudah bisa menuju lektor kepala? Tulisan masih sedikit ini. Jadi harus Pak Arsyad punya target. Jadi Pak Arsyad sudah punya Sinta 2 atau Scopus sekarang? Belum ada. Jadi minimal. Saya jadi harus mati-matian ini ikuti yang begini nih. Ya, jadi Pak Arsyad niatkan, dan bukan hanya diniatkan tapi harus diimplementasikan, ditulis di bulan 3. Nanti kalau proses pembimbingannya nanti bisa datang ke LPPM, nanti saya bimbing. Amin. Kita targetkan di akhir tahun ini Pak Arsyad punya artikel Scopus saja dulu tanpa key. Kalau mau dinaikkan juga ada key-nya, nanti kita cari yang berbayar atau yang free, seperti itu. Supaya tahun 2024 syarat khusus atau syarat wajib untuk lektor kepalanya bisa terpenuhi, seperti itu. Amin. Terima kasih Pak Dokter, terima kasih banyak. Oke, makasih Pak Arsyad. Yuk, makasih. Oke, ada pertanyaan lain?
Saya Pak Herman sedikit. Oh, oke. Oke, silakan Bu Siti Rahmalia. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya langsung saja ke inti pertanyaannya. Tadi Pak Dr. Manaf sudah menjelaskan bahwa artikel-artikel itu bisa diambil misalnya artikel pertama dari Sulawesi, dari Jakarta, dan lain-lainnya. Apakah dalam penulisan meta-analisis memang tidak ada domainnya atau areanya, misalnya saya mau mengambil artikel saya mau meneliti tentang misalnya pengaruh motivasi terhadap prestasi belajar matematika, tapi saya mau lihat di misalnya Sulawesi Tenggara, daerahnya di Sulawesi Tenggara, atau memang meta-analisis itu diperuntukkan untuk secara keseluruhan. Artinya range domainnya Pak, areanya, misalnya areanya di mana, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak Ibu Siti Rahmalia. Ini dari PGSD, FKIP, satu rekan kerja saya di FKIP PGSD. Oke, saya menjawab Bu Rahmalia. Sebenarnya tidak ada batasan apakah dia harus seluruh Indonesia, apakah kita harus bisa misalkan cukup Sulawesi Tenggara, itu tidak ada batasan sebenarnya domainnya. Kalau kita misalnya pasang domain misalnya Sulawesi Tenggara, pertanyaannya apakah banyak tidak artikel yang kita dapatkan seperti itu. Kalau banyak, misalnya bisa lebih dari 6 atau 10, ya sudah kita domainnya saja nanti Sulawesi Tenggara seperti itu. Tapi di judulnya kita munculkan seperti itu. Tetapi takutnya kalau kita tidak terlalu banyak, misalnya ketika kita cek untuk Sulawesi Tenggara yang kita dapatkan hanya 1 atau 2 artikel seperti itu. Ini yang pernah dilakukan oleh Pak Suhedin Sam yang sementara S3 itu prodi bahasa, dia kan itu kearifan lokal, dia mau disertasinya itu kearifan lokal yang ada di Sulawesi Tenggara dikaitkan dengan pembelajaran. Dia pernah ikut pelatihan meta-analisis saya suruh kumpulkan berapa banyak sih artikel yang Anda dapatkan di Sulawesi Tenggara yang mengkaji tentang kearifan lokal dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Dia hanya dapatkan 2-3. Nah, itu kalau 2-3 itu kan sedikit sekali artikelnya seperti itu. Sehingga saya katakan domainnya itu atau ruang lingkupnya diperluas seperti itu. Jangan hanya Sulawesi Tenggara, tetapi jangan dibatasi supaya artikel yang didapatkan semakin banyak seperti itu. Tetapi kalau mau kembali ke pertanyaan tadi Bu Rahmalia, apakah bisa hanya Sulawesi Tenggara? Ya bisa. Yang penting artikel yang kita dapatkan itu banyak seperti itu yang dijadikan sebagai artefak. Tapi bagus juga sebenarnya Bu Rahmalia, kalau mau per provinsi juga bagus. Misalnya saya mau kumpulkan yang dari Sulawesi Tenggara, misalnya dapat 10. Yang saya kumpulkan dari Sulawesi Selatan misalnya dapat 10 juga. Nanti bisa jadi artikel lagi nantinya itu. Ya, nanti perbandingan efek size meta-analisis. Berapa besar efek size yang dihasilkan dari Sulawesi Selatan, berapa besar efek size yang dihasilkan dari Sulawesi Tenggara. Jadi bisa dapat satu artikel lagi. Artikel pertama itu secara keseluruhan, artikel kedua itu adalah perbandingannya efek size-nya, seperti itu Bu Rahmalia. Jadi seperti Bu Rahmalia, itu hanya masalah banyak tidak artikel yang kita dapatkan sebagai artefak yang digunakan dalam meta-analisis. Jadi kalau misalkan banyak yang kita dapatkan dari Sulawesi Tenggara, ya cukup kita gunakan Sulawesi Tenggara saja seperti itu. Dan itu bisa diterima seperti itu. Itu Bu Rahmalia. Baik Pak Dokter, terima kasih. Ya. Oke, pertanyaan terakhir mungkin. Saya Pak Suherman. Oke, pertanyaan terakhir ya. Bahwa sekali lagi metode meta-analisis ini tidak hanya berlaku untuk prodi pendidikan saja ya, tapi bisa lintas ilmu juga, bisa manajemen, akuntansi sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Pak Dr. Manaf. Oke Bu, siapa yang tadi mau bertanya? Ibu Nurmin. Oke, baik Bu. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, saya bersyukur sekali hari ini bisa mengikuti webinar yang diadakan oleh Lembaga LPPM UM Buton, dan banyak pengetahuan terbaru buat saya. Mungkin ada hal yang penting yang perlu saya tanyakan kepada Pak Dr. Manaf. Ini terkait tadi sudah banyak dijelaskan masalah bagaimana cara membuat artikel meta-analisis. Tetapi selama yang menjadi kendala saya sebagai mencoba untuk menulis artikel itu salah satunya adalah mencari referensi. Tadi sudah ada beberapa beberapa saran dari Pak Dokter terkait referensi yang supaya gampang kita dapat referensi. Salah satunya bisa mungkin dicari dari Publish Operis atau di Eric Journal atau di apa lagi tadi tuh yang menjadi kendala bisa ya di Elsevier. Yang menjadi kendala saya pada saat saya mencari artikel-artikel yang terindeks Scopus, kadang-kadang tidak bisa terbuka. Mungkin Pak Dokter bisa memberikan saya tips supaya cepat mendapatkan referensi dengan mudah dan bisa langsung kita baca dan bisa kita jadikan sebagai referensi. Itu mungkin yang pertama. Pertanyaan saya yang kedua, Pak Dokter, jika sekiranya misalkan artikel yang kita susun itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi syaratnya, itu adalah kita harus sesuaikan dengan template apa yang diinginkan oleh jurnal yang kita tuju. Kemudian yang kedua, apakah di jurnal template yang dituju itu ada batas yang ditentukan? Oh, misalkan di Q1 harus referensinya terindeks Scopus semua, atau mungkin bisa menggunakan Google Scholar. Ya, itu saja mungkin Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Normin ini juga dari FKIP, khususnya PGSD, rekan kerja juga di PGSD. Terima kasih Bu Normin telah bertanya. Yang pertama adalah saya menjawab bahwa ketika kita mengumpulkan artikel sebagai artefak dalam proses meta-analisis, ya, tadi saya sudah menyampaikan beberapa link-link yang bisa kita jadikan sebagai tempat untuk mengumpulkan artefak. Ada Eric, ada ScienDirect, Google Scholar, ada Elsevier, ada Sinta, atau kita menggunakan aplikasi yang lain, aplikasi namanya Publish Operis. Tetapi yang menjadi catatan bagi kita, bagi semua, bahwa ada memang jurnal itu yang berbayar dan ada jurnal memang yang tidak berbayar ketika kita mendownloadnya seperti itu. Jadi memang ada jurnal yang tidak open access, ya, ada jurnal yang namanya open access. Kalau yang tidak open access itu biasanya berbayar seperti itu. Sehingga kalau memang judulnya sudah oke, tetapi pertanyaannya bisa di-download atau tidak, karena bisa jadi itu berbayar artikel tersebut karena dia tidak open access seperti itu. Tetapi kalau memang dia tidak open access, tetapi dia punya doi, kadang kita menggunakan aplikasi yang namanya SCHUB, ya, SCHUB namanya. Tapi itu tidak 100% juga bisa terbuka. Kadang-kadang bisa terbuka. Yang penting kita copy doi-nya, kita masukkan di aplikasi tersebut namanya SCHUB seperti itu. Copy doi-nya masukkan di aplikasi itu, kurang lebih 90% itu bisa terdownload itu seperti itu. Tapi saya tidak bisa katakan 100% karena memang ada artikel memang yang memang betul-betul diproteksi, tidak bisa terbuka seperti itu karena memang dia berbayar seperti itu. Tapi ada juga memang walaupun dia berbayar, kalau ada doi-nya kita bisa masukkan, kadang dia bisa terbuka seperti itu. Itu yang pertama. Jadi yang berikutnya adalah masalah apa tadi yang kedua Pak Sarman? Bu Norman, yang kedua apa tadi? Yang kedua itu Pak, kalau misalkan sudah selesai artikelnya, terus kita sudah sesuaikan dengan template. Ya, yang kedua itu memang kalau di dalam menulis artikel supaya bisa cepat diterima, pertama kita harus memperhatikan skopnya. Skopnya itu apa sih? Oh, penelitian kita tentang pembelajaran, maka kita lihat di jurnal tersebut. Oh, jurnal tersebut menerima penelitian berkaitan dengan pembelajaran. Oke,
satu, kita sudah terpenuhi. Syarat kedua, kita harus menyusun sesuai dengan template. Di template itu sudah jelas semua prosedurnya dari atas sampai bawah, dari abstrak banyaknya kata, tidak boleh kita lebihkan, misalnya ditentukan harus 15 kata, ya tidak boleh dari 15 kata. Banyak kata dalam abstrak misalnya 150, tidak boleh lebih dari 150 dan seterusnya sampai di referensi seperti itu. Jadi itu sudah ditentukan. Pertanyaan tadi Bu Nurmi mengatakan, apakah referensinya itu harus bersumber dari Scopus? Apakah bisa juga bersumber dari artikel-artikel tapi tidak terindeks Scopus? Ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya dan saya membaca jurnal-jurnal terindeks Scopus. Kalau kita misalnya ada satu jurnal namanya New Education Review, itu Scopus Q3. Saya pernah mensubmit artikel di situ, tapi saya menggunakan referensi lokal. Referensi lokal itu adalah referensi menggunakan bahasa orang Indonesia yang menuliskannya. Setelah itu dia menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Itu dia katakan referensi lokal. Ketika saya submit artikel saya di jurnal tersebut, maka jurnal tersebut itu menolak ya jurnal saya, artikel saya, menolak artikel saya karena saya menggunakan referensi lokal. Jadi memang ada jurnal-jurnal yang memang mensyaratkan itu bahwa harus referensinya ada referensi yang bukan dari lokal. Lokal itu berarti dari Indonesia kalau kita orang Indonesia. Jadi mereka mensyaratkan harus misalnya dari Eropa dan lain sebagainya, dan harus kalau menggunakan artikel harus artikelnya berasal dari jurnal terindeks Scopus seperti itu. Tapi ada juga jurnal yang tidak membatasi apakah dia harus lokal kah, apakah dia harus Eropa kah, seperti yang ada di IJI. IJI itu Bu Nurmin itu Scopus Q1. Tetapi dia tidak membatasi referensi yang kita gunakan. Ya, bisa menggunakan referensi itu berasal dari hasil penelitian-penelitian Indonesia yang diterbitkan di jurnal-jurnal Indonesia. Tinggal judulnya itu kita bahasa Inggriskan saja seperti itu. Jadi dia tidak mengecek, oh ini berasal dari jurnal terindeks Scopus. Enggak, itu IJI Scopus Q1. Jadi intinya adalah kita kembali ke aturan jurnalnya. Kita membaca, makanya kita harus baca aturan jurnalnya seperti itu. Supaya segala aturan dari jurnal tersebut kalau kita penuhi dan sudah memenuhi skop dari penelitian kita, insya Allah itu penelitian kita akan diterima seperti itu. Yang penting seperti saya katakan tadi, kita pelajari skopnya, ikuti aturan template-nya dan ikuti aturan main dari jurnal tersebut. Ya, kalau kita sudah ikuti semua, ya, paling kita mengalami proses review 1 atau 2 kali, setelah itu artikel kita akan dipublikasikan seperti itu. Begitu Bu Nurmin. Jadi kita kembali ke aturan jurnalnya. Memang ada aturan jurnal yang menyarankan harus sumbernya itu harus sumber-sumber yang berasal dari kalau artikel berasal dari jurnal terindeks Scopus. Ada juga memang jurnal yang jurnal dia Scopus Q1 tapi dia tidak menyarankan harus sumber artikelnya itu berasal dari jurnal-jurnal terindeks Scopus seperti itu. Seperti di IJI tadi itu yang di Turki itu aman dia. Jadi saya sarankan kalau Bu Nurmin mau nulis, saya sarankan berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di PGSD. Misalnya tahun ini siapa yang mau punya artikel Scopus, tahun depan lagi siapa yang mau punya artikel Scopus seperti itu. Itu begitu. Ya, siapa Dokter? Baik, mungkin kita sudahi saja kegiatan kita pada hari ini, bahwa kegiatan sharing strategi penulisan artikel menuju publikasi bereputasi ini akan diagendakan secara terus-menerus. Kedepannya kegiatan ini tidak hanya akan menghadirkan pemateri-pemateri dari LPPM, tetapi teman-teman yang ingin berbagi ilmunya mengenai strategi penulisan artikel ilmiah, teman-teman bisa menjadi pemateri di sini. Nanti kami akan buatkan surat tugasnya. Jadi untuk itu kita akhiri saja kegiatan kita pada hari ini. Nanti kita akan bertemu pada sharing strategi seri kedua. Nanti mungkin untuk seri kedua akan dibawakan lagi sama Pak Dr. Manaf. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman, terima kasih Pak Dokter. Ya, terima kasih banyak semua. Jadi kalau ada mau konsultasi bisa ke LPPM.
Siap.